Selamat sore, salam Just Talk di sore yang panas. Di tempat gue panas banget. Ini jam berapa sekarang? Jam 16.17. Sebelum 11.12 menit gue bikin, terus langsung posting. Jadi sebelum jam 5 kalian bisa nonton. Oke, kita bahas preview dari IPL yang sekarang bermain. Ntar jam setengah 7 ada Everton WBA masih terseok-seok, minggu lalu kalah 3-0 dan Everton menang 1-0 di Spurs. Permainannya lebih teratur walaupun kalau gue bilang agak old school ya, tapi kualitas pemainnya sih lebih bagus. Jadi minggu lalu layak menang lawan apa namanya, Spurs. Nah sekarang justru lawan tim-tim kecil ini, bisa nggak Everton yang nggak dapat peluang, bisa nggak James dimanfaatkan, karena kemarin main di sayap kanan, di area kanan. Sekarang kalau gue bilang dia lebih cocok bermain di belakang striker. Tapi ya kita lihat, kalau sana Everton kehilangan poin, nah ini akan menjadi PR yang banyak buat Everton. Justru mereka sering kehilangan lawan ya tim-tim kayak begini. Leeds lawan Fulham. Fulham tahu sendiri bangun serangan oke, tapi ya gue bilang kreativitasnya nol, kemarin layak dibantai. Leeds sementara akan bertemu tim yang tidak bermain, tidak memberikan banyak ruang seperti Liverpool. Jadi kita lihat apakah Leeds tetap bermain fix man to man atau zona di belakang dengan counter. Ya, ini gue bilang nggak gampang juga untuk Leeds menang kalau gue bilang ya. Karena disinilah strateginya dari Bielsa akan teruji. Oke. Man United Crystal Palace. 2 musim terakhir home, MU nggak menang, sekali seri sekali kalah lawan Crystal Palace. Kenapa bisa 2 kali kehilangan poin main di kandang sendiri? Kalau gue bilang Palace ini sangat smart jika bertemu dengan MU. Mayoritas sering kalah. Tapi mereka lebih hanya mengandalkan 2-3 pemain depan. Jadi lini tengah kalau gue bilang itu di skip. Kalau kita lihat malam ini MU diuntungkan, di samping bermain di kandang sendiri itu nih, Benteke nggak main, Gary Cahill nggak main, Tomkins nggak main, Patrick Van Aanholt nggak main. Itu 4 pemain inti nggak main. Sementara Man United full team. Jadi Rashford mungkin nggak dimainin karena dia baru sembuh ya. Tapi dengan Martial, Greenwood, harusnya sih nggak ada masalah. MU punya stok di depan cukup banyak lah. Terus apakah Pogba bermain baru sembuh juga kan? Gue bilang sih terlalu riskful ya, terlalu risiko, karena Pogba untuk gue salah satu pemain penting di MU. Jadi mungkin ini bisa jadi debutnya Van de Beek, Matic, McTominay dengan Bruno di depan, atau McTominay dan Van de Beek, karena akan banyak lari tanpa bola dengan Crystal Palace yang mengandalkan dari sayap. Jadi nggak ada salahnya kalau 2 pemain muda di tengah diturunkan, walaupun agak riskful karena Matic lebih smart daripada 2 pemain itu. Tapi ini pilihan Ole ya. Ya mungkin feeling gue sih Daniel James dipasang di kiri, Martial tengah, dan Greenwood di kanan. Kita nggak tahu. Tapi harusnya kalau gue bilang kalau seandainya Bruno Fernandes on fire, harusnya ini bisa meraih 3 poin. Karena dari sisi kualitas MU juga performanya lagi meningkat dibanding sebelumnya. Kadang nggak main terlalu bagus tapi tetap bisa menang. Ya kita lihat aja. Match pertama lawan tim-tim kayak gini, MU sebenarnya nggak boleh kehilangan poin lawan tim-tim kecil kayak dia tim menengah lah, bukan tim kecil. Disinilah membuat percaya diri pemain naik, dan mungkin tahun ini lebih konsisten daripada musim lalu. Oke, feeling gue sih MU harusnya nggak kehilangan poin.
harusnya dengan full tim, dan karena Crystal Palace juga kehilangan 4 pemain, harusnya sih bisa menang kali ini setelah 2 tahun main di kandang sendiri. Ya, Arsenal Arsenal ketemu West Ham United minggu lalu. West Ham juga kalah kalau nggak salah ya. Arsenal lagi on fire, tidak dari sisi permainan tapi lebih dari sisi efektivitas. Dan di sini kalau gue lihat West Ham kalah lawan Newcastle kandang, sekarang away. Walaupun di League Cup dia menang lawan Charlton, tapi itu nggak gue hitung. Tapi di Premier League kalah lawan Newcastle di kandang sendiri. West Ham dengan Moyes ya, tim mereka fit. Justru Arsenal banyak yang cedera. Luis cedera, Smith Rowe cedera, Mustafi cedera, Martinelli masih cedera, Pablo Mari, Callum Chambers, sama Sokratis. Jadi ada 7 pemain cedera, tapi 7 pemain ini semua bisa digantikan. Jadi untuk tim inti nggak ada masalah, hanya ya tetap bermain 3-4-3. Mungkin tidak terlalu bagus tapi solid, efektif seperti Arsenal ditunjukkan, terutama di sisi belakang, disiplin sekali di lini belakang. Dan itu hal yang bagus untuk percaya diri pemain, karena mereka juga tahu kualitas pemain mereka itu bukan kualitas City, Liverpool, atau bahkan MU, Chelsea. Jadi benar-benar di bawah itu. Cuman kalau mereka bisa tetap berprestasi, kenapa tidak? Jadi lanjutkan disiplin terutama dan efektivitas. Set piece, golnya Arsenal banyak dari set piece sekarang. Itu sangat penting karena mereka sudah punya set piece dan set play pelatih yang dilatih set play ya, terutama membangun serangan dari belakang ke arah mana, positioning. Ini salah satu senjata dari Arsenal untuk bisa tampil konsisten, dan lawan tim-tim kayak gini, tim West Ham, Fulham kayak gitu, harusnya mereka bisa meraih 3 poin. Karena mungkin hilang poinnya lawan tim papan atas. Target 4 besar realistis. Oke. Kita lihat lagi next match yang sangat seru, big match, yaitu Chelsea lawan Liverpool. Chelsea minggu lalu menang lawan Brighton, layak menang, terutama dari sisi efektivitas. Tapi kalau gue bilang permainannya jauh dari ekspektasi. To be frank ya, jauh dari ekspektasi. Karena pemain-pemain yang diharapkan paling Werner doang yang efektif. Kai Havertz tenggelam, nggak kelihatan sama sekali. Oke. Sementara Ziyech belum bisa main, Thiago Silva belum bisa, Ben Chilwell belum bisa. Ini gue lagi lihat siapa aja yang nggak bisa main. Pulisic belum bisa, dan itu tuh Silva, Pulisic, Chilwell, Ziyech adalah 4 pemain inti. Kalau seandainya mereka fit, mereka akan bermain. Justru yang kehilangan itu ya, ini menurut gue ya, Ziyech. Kenapa Lampard mendatangkan Ziyech? Karena ada pemain yang bisa memberikan akurasi passing jangka pendek, jarak pendek dan jarak jauh. Disitulah penampilan Chelsea musim lalu tidak terlalu konsisten, dan musim ini dengan Ziyech harusnya lebih konsisten. Mereka musim lalu punya Pulisic, Willian yang skillful, tapi tidak dari sisi passing dan akurasi. Dan ditambah Ziyech, ini akan lebih bagus lagi harusnya. Tapi Ziyech nggak main, dan kelihatan minggu lalu itu mainnya nggak dominan banget. Kalau menurut gue ya, nggak dominan yang seharusnya Chelsea bisa lakukan. Sangat tidak konsisten, apalagi Havertz itu harus dicoba sekarang di belakang striker, di tempatnya Mason Mount. Mason Mount bisa jadi box to box, geser ke belakang, gantiin Kante dan dengan Jorginho. Kanan layak diberi kesempatan kepada Odoi. Werner di tengah, kiri banyak pilihan lah. Ya, feeling gue sih harusnya bermain seperti itu. Atau bahkan Werner bisa di kiri,
si Giroud bisa jadi striker. Werner ini gampang banget adaptasinya, dan dia cocok pilih Chelsea bukan Liverpool karena dia dapatkan dengan direct footballnya. Lampard ini dapatkan banyak space, kan dia kenceng juga, dan kemarin terbukti langsung on fire, at least punya kontribusi lah. Beda dengan Havertz, tapi kita lihat berapa waktu lagi. Havertz baru seminggu ikut latihan, sekarang 2 minggu, lihat berapa lama lagi dia butuh adaptasi. Karena secara overall ini pemain bagus. Liverpool tampil full team minggu lalu ya. Trennya Liverpool memang agak menurun karena standar yang kita tahu dengan Liverpool itu sangat tinggi. Kalau ada 1, 2, 3 pemain yang agak berkurang sudah menurun, dan ini trennya ini tiap match itu ada aja pemain yang berkurang mainnya. Beda dengan awal musim lalu di mana 11 pemain semua tampil top. Tapi still Liverpool is Liverpool. Jangan kasih mereka seperempat peluang, mereka bisa cetak gol. Minggu lalu layak menang karena lebih banyak peluang, tapi ya kesalahan-kesalahan individual error yang musim lalu tidak terjadi, sekarang mulai di match pertama sudah terjadi. Nah, sekarang harus pemain harus lebih konsisten aja, tidak membuat kesalahan-kesalahan yang bersifat individu. Dan lawan, toh gue sih karena Chelsea pincang, gue tetap unggulkan Liverpool. At least nggak kalah Liverpool, either menang atau seri. Dan ya, the problem is karena ini baru mulai semua tim belum lagi mencapai topnya lah, masih butuh 2-3 pertandingan lagi. Apalagi Chelsea, pemain yang dia harapkan dia beli itu belum main semua. Chelsea butuh waktu mungkin lebih lama, tapi Liverpool butuh 2-3 match lagi. Maka dari itu ini akan menjadi match yang seru dengan kekurangan dan kelebihan dari setiap tim. Ya kita lihat aja. Yang jelas gue besok akan bikin review tentang 2 match tadi dan Liverpool untuk hari Senin. Timnas juga, timnas U19. Oke, thank you for watching.